Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12 MIPA 2, saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga akhir kekuasaan Presiden Soekarno. A. Latar belakang dan terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konsep ini dicetuskan Soekarno untuk menyikapi turunnya kewibawaan pemerintah yang disebabkan oleh seringnya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dibacakan Presiden Soekarno berisikan 3 ketentuan pokok berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta DPAS. B. Situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah Dekret Presiden dibacakan, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet de Juanda atau Kabinet Karya pada 10 Juli 1959. Selanjutnya, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja memiliki program yang disebut dengan Tri Program, isinya sebagai berikut. 1. Masalah-masalah sandang dan pangan. 2. Keamanan dalam negeri. 3. Pengambilan Irian Barat. Kabinet Kerja terdiri atas Ketua MPRS, Kepala Angkatan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Wakil Ketua DPA, Ketua Depernas, dan Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. 2. Peta kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno. Kondisi tersebut didorong kesadaran Presiden Soekarno bahwa revolusi 17 Agustus 1945 yang ingin pimpin telah gagal. Oleh karena itu, Presiden Soekarno berusaha mengoreksi dan meluruskan arah dan jalannya revolusi yang dianggap keliru serta menyimpang dari jiwa dan tujuan revolusi. A. Peta kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada peringatan HUT RI pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang dinamakan Manipo atau Manifesto Politik. Sementara itu, pada Februari 1960, Presiden Soekarno mengungkapkan Revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima gagasan tersebut disingkat USDEK. Presiden Soekarno selanjutnya mengaitkan gagasan tersebut dengan Manifesto Politik Republik Indonesia sehingga muncul istilah Manipol Usdek. Presiden Soekarno mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar dalam menjalankan sistem pemerintah demokrasi terpimpin. 3 kekuatan besar tersebut yaitu komunis, agama, dan nasionalis. Ketiganya menjadi kekuatan presiden dalam mempertahankan kekuasaan. Sistem pemerintahan tersebut memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis. Presiden Soekarno juga memperkenalkan ajaran nasionalis, agama, dan komunis. Bagi Presiden Soekarno, Nasakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno yakin dengan menerima ajaran Nasakom persatuan Indonesia akan terwujud. B. Sistem pemerintahan. Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dalam UUD 1945 juga ditetapkan bahwa posisi presiden di bawah lembaga permusyawaratan rakyat dan sejajar dengan lembaga perwakilan rakyat serta lembaga tinggi negara. 3. Pembebasan Irian Barat. A. Latar belakang masalah Irian Barat. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949 memutuskan masalah Irian Barat akan selesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut. Penundaan yang dilakukan oleh Belanda tersebut mengecewakan bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menegaskan perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian Barat menjadi bagian Republik Indonesia. B. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada masa demokrasi terpimpin, upaya pembebasan Irian Barat dilakukan semakin intensif. Pemerintah Indonesia melakukan upaya pembebasan Irian Barat melalui 4 cara, yaitu diplomasi, konfrontasi politik, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi militer. C. Persetujuan New York.
Konfrontasi Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat menarik perhatian dunia. Sekjen PBB ya saat itu yaitu U10 meminta kesediaan diplomat dari Amerika Serikat menjadi penengah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Ellsworth Bunker mengusulkan supaya Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB yaitu United Nations Temporary Executive Authority dalam jangka waktu 2 tahun. Ellsworth Bunker juga meminta Indonesia Belanda bertemu dalam meja perundingan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Adapun Ellsworth Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantara perundingan. Pada Maret 15 Agustus 1962, Indonesia Belanda mengadakan pembicaraan ekstensif di Virginia, Amerika Serikat. Perundingan berhasil mencapai kesepakatan yang disebut Persetujuan New York. D. Pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Salah satu isi Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962 adalah menyelenggarakan Acts of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat di Irian Barat. Pelaksanaan PPRA diatur oleh Brigjen Sarwo Edi Wibowo dan diawasi langsung oleh perwakilan PBB yaitu Fernando Ortiz Sanz. PPRA dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten di Irian Barat. Semula PBB menghendaki dilakukan semua orang dewasa baik pria maupun wanita dengan sistem one man one vote. Metode ini lebih sesuai sistem yang dianut Indonesia, yaitu musyawarah mufakat atas dasar Pancasila. Perwakilan PBB yang menghadiri dan ikut mengawasi proses berlangsungnya PPRA selanjutnya membawa hasil PPRA dalam sidang umum ke-24 PBB pada 19 November 1969. Dewan Musyawarah PPRA dengan suara bulat memutuskan Irian Barat tetap menjadi bagian Indonesia. Seluruh peserta dalam sidang umum PBB pun menyetujui PPRA tersebut. 4. Politik luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia sangat dipengaruhi percaturan politik di dunia. Sementara itu, kondisi politik dunia pada saat itu didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut memiliki sistem politik dan pemerintahan berbeda dan membangun sekutu mereka sendiri, yang kemudian dikenal dengan nama Blok Barat dan Blok Timur. Pemerintah Indonesia menolak mengikatkan diri kepada salah satu blok. Penolakan tersebut dilakukan karena Indonesia memiliki konsep politik sendiri, yaitu politik negeri bebas aktif. Oleh karena itu, muncul beberapa peristiwa yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Beberapa peristiwa tersebut sebagai berikut. A. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, pemimpin Malaya, Tengku Abdurrahman Putu, melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan tersebut kemudian diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Lord Millan pada Oktober 1961. Munculnya gagasan tersebut menjadi pemicu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Proyek ini dianggap membahayakan Indonesia dan negara-negara NEFU. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada 3 Mei 1964 yang berisi sebagai berikut. 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI, dan pasukan tersebut bertugas menyelenggarakan operasi militer dalam rangka mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. B. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antara bangsa di dunia. Politik mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEFU. NEFU merupakan kelompok negara yang baru merdeka dan masih berjuang dalam membentuk kepribadian bangsa yang kukuh. Kelompok negara tersebut berlawanan dengan kelompok negara yang disebut The World Established Forecast, yaitu negara-negara yang telah maju dan pernah menjajah negara NEFU. Untuk mewujudkan politik mercusuar, Presiden Soekarno menggagas pembuatan bangunan megah yang